warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian, dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan datang pulau panjenengan sehingga siang ini kita bisa mengkaji kajian rutin kita di masjid kita dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Ini adalah karunia dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menginjak ke materi, saya ingin menyikapi amalia-amalia kita yang kadang-kadang diremehin. Ini perlu saya sampaikan fadilahnya biar tidak ngeremehin lagi. Contoh, banyak orang diantaranya malas sholat qobliyah, terutama qobliyatan duhri dulu ya. Qobliyatan duhri, taurut, subuh dulu, subuh. Qobliyatan subahi, banyak orang ngeremehin ini Pak. Bahkan banyak yang rumahnya dekat dengan masjid, ini condongnya telat ke masjid. Ayo Sak, saya belum komat. Ya, bukan burung komat, kita mengejar qobliyahnya itu loh. Kenapa? Khairun, 2 rakaat qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Fadilahnya itu lebih besar, lebih utama daripada dunia saisinya. Ada di sini dunia orang-orang yang mau diorok, orang-orang sibuk, emas. Masya Allah, itu saya kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini banyak orang ngeremehin. Allah, ayo jam cepat, dari istrinya, cepetan ke masjid. Nah, burung komat. Ini penyakitnya kalau dekat masjid, godaannya ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, qobliyat as-subhi itu ya, qobliyat as-subhi itu ini tidak pernah, ini hadiran ya, tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Sampai suatu saat keringan ya, enggak sah. Ini memberi contoh sebenarnya apa yang terjadi pada Rasulullah itu contoh bagi kita. Begitu keringan, si Bilal ini lama sudah menunggu mau qomat, ditoleh lagi Rasul belum, ditoleh lagi belum, Rasulullah belum muncul. Itu lama sekali sampai agak siang lah ya, agak penepatnya Rasulullah belum muncul. Langsung Nabi bilang qomat.
Loh, enggak qobliyah, enggak. Tadi langsung sholat jamaah selesai wiridan, doa, selesai goyang, Rasulullah moro-moro berdiri lagi sholat. Wah, kaget, sahabat kaget. Loh, Rasulullah sholat apa nih? Katanya ba'da subuh haram, nggak ada sholat sunnah. Nabi kok sholat minta ini? Sampai Nabi sholat 2 rakaat, Nabi sampai salam, ada yang memberanikan diri ke depan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bawa encok berapa? Betul. Kaki direk tanglet ya Rasulullah. Oh iya, karena saya mantun subuh haram, belum jenengan sholat nopo. Kan sahabat kepingin tahu. Oh, ibu mana bukan kerina, tidak sempat sholat liya. Aku ibu man mengkodok usul sunatan kodoknya tersebut. Ya, kita ini termasuk orang yang sangat merugi besok di akhirat. Ya, satu, khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Buat tahun ini subuh pun manur subuh duhur kayak tadi Pak. Kulo panjenengan tetap dianjurkan oleh Rasulullah agar supaya istiqomah sholat sunnah qobliyah, agar supaya kulo panjenengan istiqomah qobliyah. Qobliyah dulu berapa? 4 rakaat. Ini bisa semua 6 ini ya. 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah tadzuhur pertama, 2 rakaat qobliyah tadzuhur kedua. Sama dengan Jumat, cuma sama. Kalau adanya 2 kali, berarti kita berkesempatan untuk qobliyatul Jumat 2 rakaat, terus naik lagi, sholat lagi 2 rakaat. Siapa yang mengatakan ada qobliyatul Jumat? Sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mas'ud, kiainya di zaman Rasul. Abdullah bin Mas'ud ini kiai di zaman Rasulullah masih hidup. Sering ditugaskan, kamu ceramah sana ya, kamu dakwah sana ya, kamu dakwah sana ya. Banyak Pak kiai zaman dulu itu. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah, dai-dai di zaman Nabi. Terus sahabat Sudirman yang Habnal itu ke Suprakun gitu. Sudirman ke Masjid Suprakun itu ditanya. Beliau Abdullah bin Mas'ud ini pernah mengatakan, pernah ditanya gitu, Syekh, apa qobliyah Jumat ada? Ada, kenapa? Al-Jum'atu kadzuhri, karena Jumat itu sama dengan duhur. Kalau duhur ada qobliyah ba'diyah, Jumat juga ada qobliyah ba'diyah. Katanya Syekh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang jadi kiai sejak Nabi masih hidup. Nah, jadi kalau panjenengan ada kultum duhur seperti ini, panjenengan berkesempatan ya untuk nopo
berkesempatan untuk sholat qabliyatan dhuhri. Jangan tinggal dengan bola mati bola. Kok pengak-pengok ya Pak. Ya. Jadi berkesempatan untuk sholat sunnah qabliyatan dhuhri. Berkesempatan. 2 salam, berdiri lagi, 2 salam. Sekarang fadilah. Napa fadilah? Terus Kanjeng Nabi orang yang istiqomah sholat sunnah qabliyatul dhuhri 2 salam, 2 salam itu di catatan malaikat itu dinilai oleh malaikat katahajjud. Satu-satunya ibadah sunnah di siang hari yang menyamai sholat tahajud adalah qabliyatul dhuhri. Menyamai pahalanya dengan tahajud. Tidak ada amalan lain, tidak ada. Tidak ada sholat sunnah yang lain menyamai tahajud kecuali qabliyatul dhuhri. Qabliyatul dhuhri. Jadi sengka iso tanitung ini alhamdulillah. Qabliyatul dhuhri ae nek ngono, padha karo tahajud. Lek bengi begadang ya aja ngono. Ngono sing ngono tapi aja ngono. Ngene wae. Ya. Ini kalau apa tadi? Kalau terbiasa kita sholat sunnah qabliyatan dhuhri. Fadilah yang kedua tetap masih dhuhur. Qabliyatan dhuhri fadilahnya yang kedua haramallahu jasadahu 'alan nar. Loh ini Pak, Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Sama dengan fadilahnya qabliyatan asri Pak. Sama dengan fadilahnya kalau asar itu hanya ini haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Bukan seperti tahajud. Kalau tahajud cuma dhuhur saja. Nah maghrib, gimana kalau maghrib? Asar sudah tak lewati ini ya, karena sama yaitu haramallahu jasadahu 'alan nar. Bisa 2, bisa 4 asar. Qabliyahnya. Ba'diyahnya haram, tak boleh. Ba'diyatul asri haram, tak boleh ya. Sama dengan ba'diyatul subhi. Ba'diyatul asri haram, ba'diyatul subhi haram, tak boleh. Nah sekarang maghrib. Kalau maghrib, rincian kalau maghrib ya, ba'diyatul maghrib 2 rakaat, penjenengan bangun lagi 2 rakaat, namanya sholat sunatan awwabin. Bisa 3 kali salam. Awwabin itu banyaknya 6 rakaat, 3 kali salam. Tapi bagi siapa yang cuma mampu 2 rakaat saja boleh, nggak apa-apa. Abu Bakar gerlah ini keker disulap gerlah. Ya sudah. Ya bisanya cuma apa wau? 2 rakaat boleh. 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat awabi. Fadilahnya Allah akan gugurkan, ampuni dosa-dosanya. Karena termasuk sama dengan sholat taubah. Ya, awabi. Okay. Apakah boleh qabliyatul maghrib? Boleh. Misalnya di masjid kita ini, Masjid Asyifa, penjenengan datang duluan. Padahal azan maghrib sudah, masih sepi misalnya. Penjenengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Pola, kok sepi. Ya. Ya, waktu timer masih ada. Sholat lagi qabliyatul maghrib. Allah. Boleh. Cuma ghairu muakkadah, tidak terlalu dianjurkan. Tapi kan ada. Bisa nambah-nambah pahala. Bisa nambah-nambah pahala. Kenapa kok ghairu muakkadah? Yang ghairu muakkadah itu qabliyatul maghrib, qabliyatul isya, 2 ini. Ghairu muakkadah.
qobliyahnya itu. Kenapa? Karena tidak terlalu dianjurkan ya oleh Rasulullah. Tapi ada, andaikan jenengan berkesempatan boleh. Boleh. Sekarang Isya. Apa Isya qobliyah ada Pak? Ada, cuma belum ada tadi. Yang sangat dianjurkan adalah ba'diyatal Isya. Berapa? 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Jadi sholatul lail itu masna. Kan ada sholat tarawih itu juga ada yang 4 rakaat istirahat dulu, 4 rakaat istirahat dulu. Itu riwayatnya dhaif. Riwayatnya lemah. Yang sahih 2 salam. 2 salam. 2 salam. Terus 2 salam. Masna. Sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa boleh 4 rakaat langsung salam? Boleh, cuma riwayatnya lemah, dhaif. Lebih sahih ya 2 salam. 2. Lah, kalau Isya gimana? Ba'diyatal Isya itu Bu, Pak ya. Setelah Isya itu penjenengan dianjurkan 2 rakaat salam, terus berdiri lagi qobliyah ba'diyatal Isya lagi salam. Jadi 4 rakaat. Nah, fadilahnya sekarang. Fadilahnya nopo? Kalau 4 2 salam itu ba'diyatal Isya. Fadilahnya podo karo ibadah di malam Lailatul Qadar. Dadi lek kula panjenengan kepingin angsal Lailatul Qadar gendine ben bengi salat ba'diyatal Isya. Salat sunnah 4 rakaat 2 salam setiap mantun Isya. Itu fadilai podo karo ibadah di malam Lailatul Qadar. Paham sampai di sini? Baik. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Selesai ya? Selesai. Kak Kober mojo kita. Ada yang ditanyakan? Sebelum doa? Ya, silakan. Pakai mic action. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau sholat sunnah qobliyah subuh dilaksanakan setelah sholat subuh, itu kalau zaman Nabi ada sahabat yang bertanya. Tapi kalau zaman sekarang sholat sunnah qobliyah subuh dilaksanakan setelah subuh, apakah timbul fitnah Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbulnya fitnah itu kan karena bodoh saja yang nuduh-nuduh itu kan. Gak ngaji di RST. Ya, karena gak ngaji di RST, main nuduh haram. Itu karena gak ngaji di masjid Asyifa RST. Ya, yang kedua, agar tidak timbul fitnah di kalangan orang bodoh, penjenengan jangan kerina. Paham ya? Yang ketiga, biar tidak timbul fitnah, jenengan pinjam kamar. Pinjam kamarnya tak Mir, pinjam kamarnya. Aku tak sholat potoan, sholat sunnah qobliyah, tapi setelah subuh potoan. Ya, dikodok di kamar takmir. Paham ya? Ada lagi? Bisa. Ya. Ini tidak mau tanya masalah sholat sunnah qobliyah. Qobliyah apa Pak? Qobliyah subuh, zuhur, asar, qobliyah dan zuhur, maghrib, qobliyah isya. asar, qobliyah maghrib. Maksudnya lebih bagus mana kita mengerjakan qobliyah dan ba'diyah
Di rumah atau di masjid? Sudah. Ya. Baik. Kalau sudah nyampe rumah, kadang-kadang kegoda anak yang moro tuwa. Gak sido sholat dengan rokelon. Kadang-kadang kegoda. Wis panjenengan sempat di masjid, wis di masjid lain. Ya, kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang kalau ngotot sholat sunnah di rumah, aku tak sholat sunnah di rumah lain. Perjalanan masjid ke rumah jenengan ngepret, tuh, ya. Terus main wudhu mana jelas. Banyak tantangan. Jadi lebih baiknya lah mana jenengan berkesempatan ya disitulah sholat. Nah, ya. Kalau bicara afdalnya memang di rumah. Di rumah kalau bicara afdalnya, karena sholat sunnah yang semakin singitan itu ya semakin baik. Tapi kadang-kadang delok-delok kados kula mau berangkat ke sini nunggu adzan riyen selesai, sholat qobliyah di rumah. Lah dari rumah ke sini Pak makan waktu 1 jam kalau napa macet. Gerak buyar kamar. Gitu. Gerak komat kita rinteng ngono. Nah, jadi itu Pak nggih jawabannya. Ibu-ibu tadi ada yang ngacung, silakan. Ya, itu Mas yang sebelah kaca kan. Oh, alah. Bojone dhewe ditanya. Jadian ya lagi. Ayo. Kok kamu nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustaz. Oke. Mengenai sholat biasa tadi kan dilarang ya. Kalau kita mengerjakan sholat setelah asar tapi tujuannya untuk mengkodok asar gimana Ustaz? Baik. Izin sekali lagi untuk sholat subuh itu apa dilakukan di rumah nggak boleh? Oke. Baik, Assalamualaikum. Saya jawab yang pertama dulu. Salat sunnah bagaimana hukumnya? Dimatikan. Bagaimana katanya melakukan sholat ba'diyatan asar ya, ba'diyatan asri, tapi mengkodok itu bukan sunnah. Ya. Kalau kodok boleh, masya sunnah, masya wajib boleh. Contoh, panjenengan diajak rapat oleh takmir meriasa di masjid. Jenengan baru datang, mau sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus ingat belum, wali asar jadi ini haram, gak situ. Itu salah. Tetap sholat tahiyatul masjid. Tidak apa-apa kalau tahiyatul masjid menembus yang haram-haram itu, karena ada sebab. Sholat ba'diyatul asar, sholat wudu, sholat sunnah ba'dal wudu, tidak apa-apa, karena ada sebab. Apalagi kalau seperti ibu tadi itu mengkodok, bukan sunnah itu. Misalnya mengkodok asar, tidak apa-apa. Yang kedua sholat isyraq, ya. Sholat isyraq itu memang di mana kita sholat subuh. Kalau kita sholat subuh di masjid, nunggu sampai terbitnya matahari, begitu timernya muni, itu masih haram sholatnya. Karena bersamaan dengan terbitnya matahari masih haram. Tunggu 3 menit atau 5 menit. Habis itu penjenengan sholat sunnah isyraq, usolli sunnatan isyraq rakaataini. Rakaat pertama kafirun, rakaat kedua qul. Ya. Tapi ada pertanyaan, apa boleh saya kerjakan di rumah? Boleh dengan syarat
Penjenengan pulang dari masjid ke rumah, gak ngomong dengan manusia, gak ngomong apa-apa. Kemarin jawil-jawilan terus bojone, tak oleh. Ya, cuma pikir yang keluar dari masjid ke rumahnya jangan pikir ya Allah, astagfirullah, sampai di rumahnya jenengan kemudian sholat isra boleh, karena dia belum ngomong dengan makhluk. Hanya dia istighfar saja. Paham mungkin? Boleh, asalkan syaratnya belum omong-omong dengan siapapun, kecuali berzikir. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya, semoga panjang umur, sehat selalu. Ketemu lagi insyaallah di Rabu yang kedua bulan depan, ya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bersilo nanya ke sekolah sakit gongkong ya saran nak sekalangkong sekolah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.